cakep banget kan untuk jadi baju di bulan Ramadan ini ataupun buat lebaran nanti. Nah ini dari brand FHR by Vira Fahira. Ternyata ownernya adalah anak SD loh. Masih kecil ternyata sudah bisa membangun bisnis seperti ini ya dengan baju-bajunya yang cantik. Dan bahkan untuk lebaran seriesnya ini udah sold out. Nah kalau penasaran sama bisnis satu ini jangan kemana-mana, tonton di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Vira Fahira, owner dari FHR by Vira Fahira ya. Iya. Apa kabar Vira? Baik. Sehat ya? Iya. Puasa kan? Puasa dong. Lancar ya puasanya? Alhamdulillah lancar. Oke, ternyata narasumber kita kali ini masih kecil gitu ya. Vira kelas berapa sih? Kelas 6 SD. Berarti umur 12? Enggak, 11. Masih 11 tahun? Iya. Oke, baru 11 tahun tapi di tahun ini Vira sudah meluncurkan brand FHR dan sudah mulai terima orderan untuk set baju lebaran ya? Iya, bener banget. Nah Vira, ini gimana sih awalnya kok kamu tiba-tiba bisa mengeluarkan brand baju ini walaupun masih sambil belajar ya, tapi emang awal mulanya dari mana? Pertamanya itu waktu aku dulu masih umur 9 ya kalau nggak salah ya. Itu kan aku udah mulai ikut manajemen model gitu kan. Aku fashion show, terus aku diikutin kayak salah satu brand busana muslim gitu. Terus aku yang jadi model anaknya yang perempuan. Nah lama-kelamaan aku kok terinspirasi banget, lihat-lihat bagus-bagus, apa aku bikin brand sendiri ya gitu pakai namaku, tapi belum tahu brandnya itu namanya apa gitu kan. Nah terus lama kemudian aku waktu les itu sama Miss Della kan aku juga kayak bahas apa ya namanya, nanti ownernya siapa gitu. Terus Miss Della bilang namanya FHR aja, bilang ke bundaku kayak gitu. Terus nanti ownernya Vira gitu. Oh iya bener banget, langsung dibikinin. Oh jadi FHR itu juga dari Vira Fahira itu ya? Iya. Baiklah, tapi ini mungkin sebagai background story juga ya, Vira mamahnya atau bundanya itu tadi juga seorang desainer ya ternyata? Iya, bener banget. Jadi aku itu udah ditawarin sama bunda dari dulu, kamu punya brand apa enggak? Nanti kalau mau punya brand nanti bunda yang bikinin baju-bajunya, nanti yang motong-motong bunda gitu. Aku tuh waktu dulu kan aku masih kecil ya, jadi nggak tahu apa-apa, terus kayak ya masih bingung mau apa enggak ya, tapi kan aku masih kecil nggak bisa ngerawatnya ntar gitu, takutnya salah apa-apa. Terus lama-lama kemudian aku kayak pengen punya brand sendiri, akhirnya punya. Oh, dari waktu kecil itu dan sekarang sudah mulai siap gitu ya untuk membuat brandnya. Nah, kamu sendiri gimana nih ngerasain menjadi seorang bisa dibilang owner juga gitu ya? Iya. Walaupun masih dalam bimbingan bunda. Nah, kamu ngurusin bagian apa aja sih ini sebenarnya? Aku ngurusin bagian yang mau pesen tuh siapa aja gitu ya. Kalau yang deket sama aku kayak misalnya teman aku, terus saudara aku, tetangga aku, siapa-siapa gitu mau pesen ke aku, terus aku yang bilang ke bunda, nanti teman aku mau pesen yang ini, terus ukurannya M apa-apa gitu. Terus bunda aku bilang, oh iya nanti dibikinin, tapi restock dulu. Terus aku bilang ke teman aku, restock dulu ya sebentar, besok nanti dibikinin. Terus temen aku bilang iya aku tunggu gitu, nanti biar ditransfer sama mama aku ya Fir gitu. Terus iya aku jawab gitu. Oh berarti kamu sudah mulai belajar marketing dan sales juga Iya. gitu ya. Memang kamu cara mempromosikannya gimana sih? Apakah kamu posting lewat sosial media atau kamu kayak teman-teman aku punya brand loh ini bajunya, kalian mau pesen nggak atau gimana? Awalnya itu aku kayak aku photoshoot sama baju-bajunya ini, terus dibikinin TikTok FHR, terus Instagram, terus aku juga punya Facebook kan, diupload di Facebook aku. Nah terus lama-kelamaan itu akhirnya tuh rame juga yang lihat, terus jadi banyak yang beli gitu. Berarti ini mulai tahun ini ya? Iya, barusan. Awal tahun banget? Iya.
Jadi aku bikinnya gini sama bunda, bilangnya bikinnya dari sekarang aja, kan besok udah mau lebaran Ramadan, jadi nanti pasti banyak yang pesen. Akhirnya juga banyak yang pesen. Berarti momennya pas banget ya kemarin brand yang menjelang hari-hari Ramadan Lebaran. Tapi apakah memang baju kamu tuh fokusnya di baju-baju muslim, terus dress-dress gitu atau gimana? Aku sih kalau kali ini aku fokusnya ke dress muslim, anak sama remaja, dewasa kayak gitu. Kalau yang buat biasanya buat hari-hari itu bajunya aku belum bikin. Jadi ini memang fokus dulu untuk kayak series gitu ya biasanya. Ini cuma buat tadi kan disebutin ada anak-anak, remaja gitu kan. Nah dewasa juga ada, pakai ini buat cewek aja atau buat cowok juga ada? Cowok juga ada, baju koko gitu kan, ada yang besar juga ada yang kecil. Terus banyak juga warnanya lucu-lucu. Kemarin aku habis photoshoot yang anak dan itu lucu banget warnanya, aku suka. Apa tuh warnanya? Warnanya tuh ini kayak gini, warnanya coklat kalau nggak salah ya. Aku kurang tahu, warnanya coklat. Terus ada 3 lagi kan ini, yang besar ini yang aku pakai sama yang kecil, sama koko anaknya itu kan. Terus ya udah dipakai, lucu banget ya ternyata gitu. Kamu sendiri yang punya jadi gemes pengen pakai gemes juga banget. Ya? Terus aku punya brand sendiri tapi kok pengen aku ambilin semua sih rasanya. Tadi diborong kamu sendiri. Iya, malah aku diborong sendiri. Untuk kainnya nih, berarti kalau tadi kan ada beberapa variasi, apakah hanya variasi warnanya aja yang berbeda atau mungkin motifnya, terus bahan kainnya juga berbeda? Bahannya tentu juga berbeda, sama warna-warnanya berbeda, sama motifnya juga berbeda pastinya. Gitu. Oke, jadi modelnya yang sama tapi bahan dan motifnya beda-beda. Iya. Ya. Terus habis itu kalau untuk kamu sebagai desainnya gitu ya, sebagai seorang desainernya, apakah kamu sudah mulai belajar ngegambar atau kali ini masih ya cari inspirasi gambar-gambar atau desain dari yang lain kemudian diadaptasi gitu? Kalau aku sih belum bisa ya kalau tentang gambar desainnya gitu, karena aku belum terbiasa gitu. Dan aku kalau ada yang bagus itu lewat TikTok, Instagram, ntar aku bilang ke bunda, bun aku mau model yang ini tolong bikinin gitu buat lebaran besok dijual gitu. Oh iya, terus dibikinin sama bunda aku kayak gitu. Oke, berarti memang belajar bisnisnya itu dari nol ya. Iya. Dari ngeliat dulu nih apa yang lagi tren, terus kemudian dibantu sama bunda, request karena bunda yang secara teknisnya lebih paham ya, gimana segala macam. Kalau untuk pemilihan kain dan lain, kamu juga ikut menentukan? Ikut. Waktu itu aku pernah beli kain kan, aku kayak lihat-lihat, wah ini bagus, cocok nih dibikin dress terus besok juga buat photoshoot sekalian. Terus aku pilih yang warna putih sama satu lagi kayaknya tinggal nggak apa gitu, lupa aku. Oh, bahkan kamu juga ikut milihin kainnya ya. Emang senang ya kalau misalnya ketika orang tua punya minat yang sama seperti anak, jadi bisa ngebantu anaknya untuk turut berkembang gitu. Dan di usia muda pun Vira sudah berani ya untuk mulai membangun bisnisnya sendiri. Nah setelah ini kita masih akan lanjut lagi ngobrolin soal FHR. Jadi buat ibu jangan kemana-mana, tetap di sini Usahaku. Usahaku episode FHR by Vira Fahira. Vira, kita lanjut lagi ya ngobrolin soal usaha kamu ini. Terus
ketika kamu sudah mulai merasakan ya menjalani sebuah bisnis, kamu gimana ngatur waktunya antara sekolah, terus habis itu ngecek-ngecekin produkmu, nerima orderan, gimana tuh? Kadang tuh aku pernah hari libur gitu kan, libur sekolah. Emang tanggalnya libur, tapi tokonya nggak libur. Terus kadang aku mampir dulu ke toko, lihat-lihat, ada yang udah jadi, ada yang belum, masih dipermak lah kayak gini-gini. Terus aku juga lihat lagi kasih harganya. Terus aku sih sering lihat ya prosesnya bajunya tuh sama model-modelnya yang aku mau, ternyata kayak gini yang aku mau gitu loh modelnya kayak gitu. Jadi apakah ini hasilnya sesuai dengan ekspektasinya Vira apa enggak gitu? Iya. Nah terus tadi kan Vira udah mulai nyebutin nih tentang harga. Emang kira-kira harganya mulai dari berapa sampai berapa sih untuk anak-anak? Berapa untuk dewasa berapa? Kalau yang dewasa ya, yang dewasa itu kan ada tuh ya yang marun. Yang marun tuh bagus banget warnanya, kalau cerah gitu di kulit, cocok banget kalau dipakai yang kulitnya kayak kusam gitu, cocok banget dipakai sama yang marun karena kan sekarang lagi tren kan warna marun itu. Nah terus itu temanya itu modelnya kayak kurung Malaysia, tapi dia bedanya dress gitu. Nah terus aku di situ pakai, kok bagus banget ya, masa aku ambil kan ini buat jualan gitu. Terus di situ yang marun itu aku setauku itu harganya 400-an sekian gitulah. Terus kalau yang itu anak ukuran dewasa. iya yang dewasa. Kalau anak? Kalau yang anak itu yang kayak gini lah, apa yang marun itu sekitarnya kalau nggak 200-300-an, pokoknya dari ke salah 500 sampai 100-an kayak gitu. Oke, terus kalau untuk kokonya nih berarti kira-kira harganya berapa? Pokoknya tuh harganya berapa ya? Kalau yang anak itu 200, kalau nggak 300, yang dewasa itu kalau yang marun itu kayaknya 400 deh, sama deh. Oke, Gitu. pas ini tergantung juga ukurannya berapa. Iya, gitu benar ya. banget. Ada dari size berapa sampai berapa? Dari S, M, L, XL. S, paling kecil apa ya? Aku kayaknya lupa, tapi paling besar itu XXL. Iya, kalau nggak salah. Kalau misalnya ternyata ukurannya nggak ada yang cocok, kita misalnya mau custom gitu bisa? Bisa, Oh, walaupun itu modelnya sama, tapi ukurannya itu nggak ada, tapi bisa. terus kalau misalnya kita misalnya dengan modelnya ini ya, tapi pengen ditambahin ini atau ditambahin apa biar beda lagi gitu bisa ya? Bisa. Nanti ya bilang ke bunda aku nanti biar dibikinin yang kayak gini gitu modelnya, yang sesuai sama keinginan kita gitu. Jadi udah ada modelnya, tapi kalau mau di customize masih bisa. Iya. Ini harus PO dulu atau juga nyediain ready stock? Kadang tuh PO dulu. Dulu tuh aku pernah bilang sama temen aku, kalau temen aku tuh mau beli yang warna biru yang belah tengah yang ada pitanya gitu kan tengahnya. Terus itu waktu itu kainnya belum beli kan, jadi PO dulu. Terus temen aku bilang, Fir cepet loh, nanti soalnya keburu Ramadan, nanti aku nggak bisa pakai bajumu, soalnya bajumu tuh bagus banget. Terus aku bilang, masa sih? Iya bagus banget gitu. Terus temanku itu bilang, pokoknya besok harus jadi ya. Iya sabar dong, soalnya banyak banget kan yang pesen, jadi sampai aku bingung gitu. Ya saking bingungnya sampai aku pusing. Udah mulai merasakan juga pusingnya jadi brand owner gitu ya. Terus emang teman-teman kamu ini biasanya mereka pada pesennya berapa? Apakah buat diri dia sendiri atau ternyata sama mamahnya, sama papanya ikut pesan semua? Kemarin ada temanku, ya itu bestiku kayak temen deket gitu. Nah dia pesen sekeluarga, beli 4 langsung. Kakaknya itu cowok, terus temanku itu cewek sama mamahnya papahnya. Beli set sekeluarga, warnanya krem. Nah yang krem tuh sekarang udah sold out. Jadi udah nggak ada lagi, temanku banyak yang mau krem tapi udah nggak ada. Kayak gitu. Dan ini memang dibatasin sama kamu untuk penjualannya atau Iya. gimana? Iya karena ada juga yang kainnya udah nggak ada di tokonya itu yang aku beli. Terus banyak juga yang udah kadang di tokonya itu masih restock, nggak PO nunggu gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi harus nunggu yang mau beli itu. Oke. Jadi
memang terbatas ya untuk koleksi yang ada. Jadi kalau kayak ngerasa ini udah bagus, cocok, langsung buruan aja dipesen gitu ya. Iya, bener banget. Tapi kalau untuk sekarang Vira tuh masih nerima pesenan nggak? Atau sebenarnya untuk lebaran udah di close gitu, udah penuh? Kalau sekarang sih masih menerima ya, tapi kalau mepet lebaran sih ya mungkin udah di close karena itu udah mepet banget. Kalau bikin lagi kan misal nggak ada ukurannya, terus kita harus bikin lagi kan itu nggak nyukup karena waktunya nyukupnya paling 2 mingguan lah kalau banyak ya, 2 minggu 3 mingguan gitu. Oke, jadi memang memastikan ya biar nanti bisa dipakai waktu lebaran. Jadi daripada ntar nggak nyampe waktunya untuk bikin, dibatasin lah. Iya. Tapi nanti setelah lebaran kira-kira kamu bakal menghadirkan model-model lainnya gitu nggak? Atau memang gue tiap lebaran aja nih? Kadang tuh ya sebulan bisa ngeluarin baju model baru dua baju, 3 baju, 1 baju kayak gitu. Karena setiap bulan tuh gonta-ganti biar nggak bosen ngeliatnya orang-orang tuh kok ini terus yang di post gitu. Oh jadi ternyata nggak cuman buat koleksi Ramadan dan Lebaran aja ya? Nanti tiap bulannya juga akan ada keluar model-model lainnya ya? Iya benar banget. Oke, terus kira-kira kalau harapannya Vira buat usahanya ini kayak gimana sih? Kamu cita-citanya apa gitu? Apakah mungkin pengen punya cabang-cabang di sini, atau pengen bisa pakai model siapa gitu? Aku sih pengennya pengen punya brand di luar kota gitu, biar kan banyak tuh yang brand-brand lain udah banyak di luar kotaan tuh, terus kayak laris kan, jadi kayak terkenal gitu loh. Jadi pastinya harapannya sih usahanya bisa makin gede, makin banyak yang kenal, makin tahu adanya FHR gitu ya. Dan juga nanti semoga juga makin sukses untuk Vira. Amin. Jangan lupa sekolahnya juga. Iya dong. Oke, people, itu tadi cerita kita bareng sama Vira ya. Brand owner kita yang masih kecil tapi sudah mulai belajar banyak hal gitu. Dan buat people jangan lupa untuk follow sosial medianya di mana Vira? Kalau IG-ku namanya Vira_Fahira Kiasa_SH. Kalau yang bajunya itu FHR by Vira aja kayaknya. Oke, FHR by Vira ya, silahkan nanti di search. Atau kalau misalnya pengen ngukur, pengen datang langsung bisa kemana? Bisa langsung datang ke butiknya bunda aku, kalau nggak langsung datang ke Upton. Oke, nah silakan. Pokoknya bisa langsung datang ke butik bisa, atau sekalian main di mall Upton sini ya. Sekalian lihat produk-produknya di sini juga bisa banget. Dan juga people, buat yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan dibaca di Instagram @semarangpetpot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita biar nggak ketinggalan episode lainnya dari Ini Usahaku dan program-program kita yang lain. Kalau gitu saya Hani Nurmalinda bersama Vira. Iya. Ya, seluruh kerabat kecil bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.